Flu-flu apa yang bisa SMS? Jawabannya adalah Flusa. Baiknya kita belajar aja ya. Jadi suatu hari ada peserta seminar saya mengatakan, sebetulnya apa sih Pak kalau kata sukses itu dirangkum menjadi satu kata? Lalu saya berpikiran bahwa saya buat video ini untuk menjawab itu. Inti dari semua bisnis adalah kita dapat bersaing di pasar, bahkan kita juga bisa menang dari pesaing. Ini yang harus kita ketahui bahwa intisari dasar berbisnis haruslah profit. Untuk ke arah profit kita harus mempunyai satu yang namanya kelebihan. Ini sudah merupakan jawaban dari dulu yang sudah ditanyakan terus kepada kita. Tapi kita tidak konsentrasi pada kata kelebihan. Ada apa di dalam kata lebih itu? Jadi begini, sebelum kita meluncing suatu produk, pasti kita sudah mempersenjatai produk itu, betul? Nah, kita mempersenjatai produk itu harus dengan fondasi dasar yang ada mengandung lebih. Ada instruksi yang saya berikan kepada Anda dengan begitu mudahnya. Saya mengumpulkan 15 lebih yang sudah tinggal kalian pakai dan nanti kalian akan print, lalu kalian diskusikan dengan tim Anda dan Anda akan kaget bahwa ternyata masih ada banyak yang perlu ditingkatkan. Kata lebih yang pertama adalah lebih irit, lebih mudah, lebih enak, lebih sehat, lebih cepat, lebih aman, lebih tahan lama, lebih mumpuni, lebih meyakinkan, lebih banyak, lebih crispy, lebih dekat, lebih indah, lebih hemat, dan lebih menarik. Saya ditanya lagi, Coach, apakah aku harus fokus pada 15 hal ini? Saya tidak menjawab bahwa saya itu ya atau tidak. Tapi saya kembali bertanya kepada dia dan saya katakan bahwa menurut kamu, kalau lebihnya lebih banyak, lebih bagus nggak? Lalu dia menjawab, iya Pak, makin bagus Pak. Karena pada dasarnya nilai tambah itu jika semakin tambah banyak berarti semakin tambah baik. Akan tetapi saya ajak Anda semua untuk fokus mulai dari 3 dahulu. Lalu jika sudah Anda tingkatkan yang 3 dahulu itu, asah terus sampai kuat. Sekedar informasi yang saya pakai di usaha bawang goreng saya kembali ke arah penawaran, ke arah postingan, ke arah juga sedang presentasi. Selalu saya kuatkan di 3 dulu. Pak, ini lebih murah Pak. Pak, ini akan membuat lebih praktis. Dan satu lagi, Bu, ini bisa membuat Ibu jauh lebih hemat. Bawang goreng kita kering banget, jadi hampir nggak berminyak. Nah, karena dia nggak berminyak, berarti dia lebih banyak untuk kesehatannya. Lalu juga bakalan bisa lebih hemat karena pemakaiannya dibandingkan bawang lain yang berminyak, yang otomatis waktu dijemput dengan di makanan mereka, terutama pasti lebih berat. Nah, dengan adanya kita punya yang lebih kering, otomatis kita bisa lebih hemat dalam jangka waktu pemakaian. Sebentar Yosa, sebentar. Jadi ada contoh yang lain nggak? Oke, saya berikan contoh yang lain. Sebelum saya kasih Anda contoh yang lain, mohon janji nanti pakai di banner atau brosur iklan kamu. Oke? Setuju ya? Sebut saja Ibu Mei, dia tinggal di Cengkareng dan berwirausaha sebagai pengusaha keripik kentang. Nama usahanya adalah keripik kentang Ebi Mami. Sekarang kita praktek untuk menonjolkan 3 kelebihannya. Yaitu yang pertama, lebih crispy, lebih murah, lebih pedas, lebih crispy dan kriuk sampai terdengar dari jauh. Lebih murah dibandingkan pesaing dengan produk yang sama. Lebih pedas. Jadi keripik kentang ini dikatakan bahwa lebih pedas dibandingkan komen mantan kamu di Instagram. Come on, move on. Iya, saya berikan contoh agar lebih jelas dan bisa lebih kita pelajari lagi. Seorang yang bernama David Joko, dia berwirausaha sebagai laundry sepatu dengan nama B-Shine. Biasa di spanduk ataupun juga brosur ataupun juga penawaran selalu ada nomor telepon seperti biasa untuk bisa dihubungi. Tapi kita harus juga menonjolkan 3 kelebihan kita. Yang pertama tadi kalau dari usaha Bro Joko mungkin bisa jadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih praktis. Maksud yang dari 3 poin ini apa? Misalnya lebih cepat karena 1 hari kelar. Yang kedua, lebih lengkap. Maksudnya dalam segala pelayanan aneka bahan kulit sepatu bisa saja dikerjakan. Lebih praktis, nggak perlu capek, nggak perlu keringetan. Anda di rumah, kami antar dan jemput. Sebelum kita tutup sebuah video ini, saya selalu menganjurkan Anda untuk praktek. Dan saya selalu memberikan tugas-tugas. Oke, tugas yang pertama, print 15 lebih
tadi di atas. Setelah itu Anda bawa ke manajer, admin, ataupun juga sales Anda, atau bahkan Anda baca sendiri nggak apa-apa. Lalu Anda melakukan checklist dan review pada usaha Anda dengan printingan tersebut. Mana sih yang betul-betul kita sudah lakukan, mana yang betul-betul belum dilakukan, dan mana yang masih bisa ditingkatkan. Oke, sebagai penutup, bahwa teman-teman harus sadar bahwa bisnis yang baik adalah start from where are you now, where are you want to go, dan with what strategy. Pasti bermanfaat. Saya Yosa Setiadi mengucapkan salam dahsyat. Jika teman-teman ingin berkonsultasi mengenai marketing ataupun juga mengenai live, mengenai bisnis, silakan hubungi saya pada email yosa@pengusahadahsyat.com. Sekali lagi pada email yosa@pengusahadahsyat.com. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.